Bahaya melakukan self-diagnosis kesehatan mental. Hai sahabat Secan, kalian sadar nggak? Pada era banjir informasi seperti sekarang ini, segala sesuatu bisa didapatkan dengan mudah lewat internet. Termasuk juga soal kesehatan mental. Tidak sedikit orang yang mencari tahu, bahkan melakukan diagnosa masalah tersebut dengan kemampuannya sendiri, yang lebih dikenal dengan sebutan self-diagnosis. Untuk dapat menyelesaikan masalah ini, diperlukan bantuan pakar dalam penanganannya. Apalagi jika itu berhubungan dengan medis, terlebih masalah mental. Agar nantinya ada tindakan yang bisa mengobati dan juga metode medis yang lebih tepat nantinya. Pengertian self-diagnosis. Penjelasan singkatnya, self-diagnosis adalah melakukan diagnosa sendiri soal gangguan atau masalah kesehatan dengan kemampuan individu tersebut sendirian, tanpa adanya penanganan lebih lanjut dari tenaga profesional. Itulah mengapa hal ini sangat berbahaya. Diperlukan banyak diagnosa, bahkan tes tertentu untuk menentukan pengobatan atau perawatan seperti apa yang dibutuhkan. Dengan teknik tertentu juga fasilitas yang rumit, menjadikan hal ini tidak bisa sembarangan dilakukan oleh orang biasa. Bukan diagnosa yang didapatkan, tapi hal ini cenderung mengarah pada asumsi. Tentu saja, hal ini punya kemungkinan besar bisa salah. Bahkan bisa membuat kamu melakukan pengobatan yang juga salah. Belum lagi, kemungkinan efek samping lain yang bisa semakin buruk. Efek dari self-diagnosis. Jika kamu melakukan self-diagnose, akan ada beberapa efek samping yang mungkin saja bisa timbul. Berikut ini beberapa contohnya. Sulitnya deteksi masalah kesehatan yang serius. Ada beberapa gejala gangguan mental yang sebenarnya bisa berasal dari masalah fisik. Tapi karena self-diagnose tadi, pengobatannya menjadi salah. Misalnya, gejala yang mirip serangan panik ternyata masalah jantung. Atau adanya pengaturan emosi yang aneh karena pengaruh dari tumor otak.
Hal itu bisa saja ditangani secara dini jika kamu melakukan pengobatan dengan mendatangi tenaga profesional. Konsumsi obat yang salah. Efek samping lain yang bisa saja timbul akibat self-diagnose adalah konsumsi obat yang salah. Ditambah lagi, obat antidepresan ini perlu dosis yang spesifik, sehingga hal ini bisa merembet pada gangguan kesehatan lainnya. Atau konsumsi obat yang percuma karena tidak bisa menyembuhkan masalah kesehatannya. Cara mengatasi self-diagnose. Setelah memahami bahaya self-diagnose, kamu juga perlu tahu bagaimana cara mengatasinya. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menangani self-diagnose. 1. Jangan mencari tahu tentang penyakit di internet. Memang, mudah sekali mencari informasi di internet. Tapi tidak semuanya itu benar. Jadi, kamu harus memastikan bahwa sumber yang dijadikan rujukan itu valid dan bisa dipertanggungjawabkan. 2. Dilarang melakukan tes kesehatan mental dengan online. Untuk mengetahui tingkat kesehatan mental, diperlukan rangkaian tes dan observasi yang kompleks. Hal itu hanya bisa dilakukan oleh tenaga profesional. Tentu saja, hal itu tidak bisa dilakukan dengan tes online sederhana. Banyak situs web yang bisa diakses dengan mudah dan gratis yang mengklaim bisa memeriksa tingkat kesehatan mental yang kamu miliki. 3. Jangan jadikan rujukan kesehatan mental orang lain. Walaupun kamu memiliki kondisi mirip dengan orang lain, bukan berarti masalah mentalnya sama. Tetap saja, kamu perlu memeriksakan kesehatan mental lebih lanjut dengan tenaga ahli. Hal itu tidak bisa kamu lakukan dengan self-diagnose tentunya. Kalau kamu merasakan adanya gejala yang mengganggu, segeralah datangi tenaga profesional agar semua masalah itu bisa ditangani. Kini kamu sudah paham kan? Kenapa melakukan self-diagnose ini berbahaya? Jangan lupa untuk mencari bantuan tenaga ahli jika menemukan tanda dari masalah gangguan mental. Untuk mengetahui informasi mengenai kesehatan dan kecantikan dengan lebih lanjut, kamu bisa mengunjungi sosial media Sechan atau pergi ke websitenya yakni sechan.id. Because everybody can be healthy and beauty.